Topik pembahasan selanjutnya adalah nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN untuk sila ketiga sampai dengan sila 5. Indikator hasil belajar dari nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN untuk sila 3, 4, dan sila 5 adalah peserta diklat dapat memahami dan mengimplementasikan 1. Nilai-nilai sila persatuan Indonesia. 2. Nilai-nilai kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan bagi ASN menjalankan tugasnya. 3. Nilai-nilai keadilan sosial. Semuanya itu bagi ASN diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Bagian A. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai persatuan Indonesia bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Pemahaman dan implementasi sila persatuan Indonesia bagi ASN dalam menjalankan tugasnya terdiri dari 4 materi pokok. Yang pertama adalah perspektif historis, kemudian tumbuhnya kesadaran nasionalisme purba dan nasionalisme tua. Ketiga, nasionalisme Indonesia dalam perspektif teoritis. Keempat, implementasi nilai persatuan Indonesia dalam membangun semangat nasionalisme. Pendekatan historis bangsa Indonesia, yaitu asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Yunan yang letaknya adalah di Asia bagian antara selatan dan tenggara pada 2000 sampai 500 sebelum Masehi yang datang dalam 2 gelombang. Kemudian berkembang menjadi berbagai suku bangsa di Indonesia. Tumbuhnya kesadaran nasionalisme purba atau archaic nationalism merupakan bentuk kesadaran yang bersifat sederhana dan lokalitas. Kemudian hubungan interkoneksi melalui jaringan perdagangan, jaringan kekuasaan, dan jaringan persahabatan antar kerajaan. Kemudian tumbuhnya kesadaran nasionalisme tua atau proto-nasionalisme, di mana yang diangkat pada kesadaran ini adalah isu mengenai kemajuan, kesejahteraan umum, dan pentingnya persatuan nasional, yang diberikan contoh oleh Organisasi Syarikat Islam, Organisasi Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah oleh K. H. Ahmad Dahlan, SDP, Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan lainnya. Tumbuhnya kesadaran nasionalisme Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu political nationalism, yaitu negara menjadi unsur pemersatu. Kemudian yang kedua adalah cultural nationalism, yaitu adanya semangat untuk mempertahankan kemajemukan budaya, etnis, dan agama. 3. Otonomi daerah berupa kemandirian dalam mengatur daerah sendiri. Perspektif teoritis nasionalisme terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah perspektif teori perennialis, di mana bangsa bisa ditemukan di berbagai zaman sebelum periode modern. Kemudian perspektif teori primordialis, bangsa merupakan sebuah pemberian historis yang terus hadir dalam sejarah manusia. Ketiga adalah perspektif teori modernis, yaitu bangsa merupakan hasil dari modernisasi dan rasionalisasi. Perspektif etnosimbolis, aliran ini menggabungkan ketiga pendekatan dengan melihat bahwa kelahiran bangsa merupakan sebuah proses pembentukan dalam jangka panjang. Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Implementasi nilai persatuan Indonesia dalam membangun semangat nasionalisme adalah keberadaan bangsa Indonesia adalah berkat semangat gotong royong yang mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Terdapat 2 bagian bagaimana membangun semangat nasionalisme. Untuk bagian yang pertama adalah bagian untuk ke dalam, yaitu dengan mengakui keanekaragaman, dan kemudian kedua adalah memperkaya khasanah budaya dan pengetahuan. Untuk membangun semangat nasionalisme keluar adalah dengan menjunjung perdamaian,
dan kemudian menjunjung keadilan antar umat manusia. Baik membangun semangat nasionalisme ke dalam maupun keluar, tujuannya adalah untuk ataupun berdasarkan gotong royong. Kemudian bagian B, pemahaman dan implementasi nilai-nilai kerakyatan dalam hikmah kebijaksanaan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai kerakyatan dalam hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya terdiri dari 4 materi pokok. Yang pertama adalah sejarah nilai-nilai permusyawaratan dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah permusyawaratan dalam perumusan Pancasila. Ketiga, perspektif teoritis nilai-nilai permusyawaratan dalam kehidupan berbangsa. Dan keempat adalah implementasi nilai-nilai permusyawaratan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah nilai-nilai permusyawaratan dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah adanya tradisi demokrasi di pemerintahan desa. Hal itu nampak di berbagai tempat seperti desa di Jawa, kemudian nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali. Kemudian kedua adalah adanya ajaran agama tentang persaudaraan dan kesamaan. Hal itu merupakan bentuk dari keteladanan Nabi ataupun tokoh-tokoh agama. Dan yang ketiga adalah adanya paham demokrasi yang ditunjukkan oleh para pemimpin pergerakan nasional. Bagaimana permusyawaratan ataupun nilai permusyawaratan dalam perumusan Pancasila? Dimulai dari pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni tahun 1945, beliau mengusulkan ataupun menyampaikan ada 5 hal. Yang pertama adalah kebangsaan, kedua internasionalisme, ketiga mufakat, perwakilan dan permusyawaratan, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan. Prinsip permusyawaratan adalah syarat mutlak kuatnya suatu negara. Demokrasi permusyawaratan merupakan ajang memperjuangkan aspirasi dari berbagai golongan. Kemudian juga adalah merupakan semangat permusyawaratan muatan negara persatuan. Perspektif teoritis dari nilai-nilai permusyawaratan dalam kehidupan berbangsa. Prasyarat dalam pemerintahan yang demokratis adalah 1. Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang diperintah. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan harus dibatasi. Ketiga, pemerintah harus berdaulat. Demokrasi permusyawaratan. Model demokrasi permusyawaratan menyerupai model demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif meletakkan keutamaan diskusi dan musyawarah dengan argumentasi berlandaskan konsensus ataupun hikmah kebijaksanaan dibanding keputusan berdasarkan voting. Di sini suara mayoritas hanya syarat minimum. Implementasi nilai-nilai permusyawaratan dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi, yaitu 1. Kerakyatan atau kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua adalah permusyawaratan atau kekeluargaan. Ketiga, hikmah kebijaksanaan. Demokrasi yang berciri kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Bagian C, pemahaman dan implementasi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai keadilan sosial bagi ASN dalam menjalankan tugasnya dibagi 3 materi pokok, yaitu perspektif historis, kemudian perspektif teoritis, dan yang terakhir adalah membumikan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila. Perspektif historis nilai keadilan sosial. Banyak bangsa-bangsa Eropa
yang masuk ke Indonesia, tetapi hanya ada 3 bangsa yang berusaha untuk melakukan penjajahan di Indonesia, yaitu pertama bangsa Portugis pada tahun 1509 di Ternate, kemudian bangsa Spanyol tahun 1521 di Tidore, dan yang terakhir adalah bangsa Belanda pada tahun 1596 di Banten. Pendekatan teoretik dalam keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat adalah pertama, keadilan ekonomi pra-merkantilis. Ketimpangan dalam sistem produksi dan distribusi dan delegitimasi oleh sistem sosial politik merupakan ciri dari keadilan ekonomi pra-merkantilis. Kemudian, keadilan ekonomi merkantilis, di mana negara mengatur atas perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah keadilan ekonomi pasca merkantilis, di mana terjadi kondisi persaingan yang sempurna atau perfect competition, dan negara berperan dalam penyediaan sarana publik, penegakan hukum, dan keadilan. Membumikan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila. Terdapat konsep yang disebut dengan sosiodemokrasi, meliputi 2 hal. Yang pertama adalah emansipasi dan partisipasi bidang politik. Kedua, emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi. Bagi pemerintahan demokratis harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.